7 orang pekerja tewas setelah lift yang ditumpangi terjatuh di Bandar Lampung. Dua ton bahan peledak bom ikan diamankan Direktorat Polairut Polda NTT di Pulau Pemana Besar, Sika, Nusa Tenggara Timur. Tangis haru warnai kedatangan ratusan jemaah haji kloter pertama debarkasi Pekanbaru Riau. Selamat siang, bisa apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Gede Satria dan rekan saya Anggi Pasaribu, pemirsa, kembali hadir menemani Anda dalam Ayu Siang. Selain 3 berita utama tadi, Ayu Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan kami awali Ayu Siang hari ini dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, pemirsa, di mana satu keluarga mengamuk dan menantang sejumlah orang di pusat keramaian. Diduga aksi tersebut dilakukan dipicu balas dendam terhadap kelompok lain yang sempat berseteru sebelumnya. Beginilah detik-detik keributan yang terjadi di depan toko ponsel di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Lantora. Sejumlah warga di lokasi panik dan ketakutan melihat sekelompok orang datang tiba-tiba mengamuk mencari seseorang. Histeris warga makin menjadi saat salah satu dari sekelompok orang ini membawa senjata tajam jenis parang dan mengacukannya ke warga. Ironisnya, tak hanya pria, sekelompok orang yang datang tiba-tiba mengamuk ini juga terlihat beberapa wanita yang membawa balok kayu. Keributan tak berlangsung lama hingga aparat kepolisian tiba di lokasi. Para pelaku pun langsung meninggalkan TKP dengan menggunakan mobil. Aparat kepolisian langsung melakukan pengejaran dan mencari kendaraan yang digunakan satu keluarga tersebut. Polisi bahkan menyisir beberapa perkampungan hingga berhasil menemukan mobil yang diduga milik pelaku. Polisi pun mengamankan beberapa orang dan membawanya ke Mapolres untuk jalani pemeriksaan. Menurut sejumlah warga, sebelumnya sempat terjadi perkelahian dua kelompok pemuda di toko ponsel tersebut, di mana salah satu pemuda bahkan membawa badik namun terjatuh di dalam toko. Diduga satu keluarga ini datang mencari lawan anaknya yang terlibat perkelahian. Dia baku pukul. Baku pukul dalam? Oh iya, dia kayaknya seperti mau menikam lawannya. Begitu. Iya, ada yang bawa ada yang bawa sajam ya? Iya, ada yang sajam, dia buang ke lantai. Berkelahi sempat dilarang warga. Akibat kejadian ini seorang warga sempat menjadi korban salah sasaran. Beruntung korban hanya mengalami lebam di wajah. Arus lalu lintas di ruas jalan Trans Barat Sulawesi sempat macet akibat banyaknya warga yang berdatangan ke TKP. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Aksi perampokan seorang wanita di dalam rumahnya sendiri berhasil terekam kamera pengawas. Korban mengalami kerugian 1 unit telepon seluler dan uang 5 juta rupiah. Aksi perampokan terhadap seorang wanita di Jalan Raspberry, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, terekam kamera CCTV yang terpasang di ruang luar dan ruang dalam rumah korban. Dari hasil rekaman CCTV terlihat seorang pria dengan memakai topi memasuki rumah korban dan mengancam istri pemilik rumah yang hanya berdua dengan anaknya yang masih balita untuk menyerahkan uang. Karena tidak memiliki uang kontan, korban dipaksa perampok untuk mentransfer uang sebesar 5 juta rupiah ke nomor rekening pelaku. Usai mentransfer uang, perampok mengambil paksa ponsel korban dan meninggalkan korban. Aksi perampokan telah dilaporkan ke Polres Binjai. Pihak korban meminta polisi dapat segera menangkap tersangka perampokan karena sangat meresahkan. Klarifikasi dengan tim dari Reskrim, memang pelakunya belum tertangkap, masih sedang dilacak handphonenya. Karena semalam sempat beredar di medsos, pelakunya sudah tertangkap. Jam 4 kejadian, jam 6 ketangkap. Jadi saya, karena masyarakat bertanya, saya pastikan sekali lagi, itu berita hoax, belum tertangkap. Ya, saya sih nggak ada rasa curiga. Dia datang beli rokok. Udah itu dia keluar. Dan itu nggak lama balik lagi, beli rokok lagi. Tapi di situ-situ aja. Masih ya? di situ-situ aja. Itu rumahnya tuh selalu tertutup? Selalu tertutup. Ada anaknya? Ada anak kecil. Aksi perampokan dengan cara masuk ke dalam rumah korban dan mengancam pemilik rumah untuk menyerahkan uang sangat menakutkan warga. Warga pun berharap polisi segera menangkap tersangka perampokan. Dari Binjai, Sumatera Utara, Muhammad Zainal Tanjung, iNews melaporkan.
Polisi gelar olah tempat kejadian perkara di lokasi jatuhnya lift yang menewaskan 7 pekerja di Bandar Lampung. Hari ini Polresta Bandar Lampung menggelar olah TKP di Sekolah Islam Azhara, Bandar Lampung, dan hingga saat ini polisi masih menyelidiki peristiwa jatuhnya lift di Sekolah Azhara. Polisi sudah memeriksa 4 saksi, seluruh korban juga telah didata. 9 orang yang menjadi korban merupakan pekerja bangunan yang tengah mengerjakan renovasi lapangan futsal di lantai 5 gedung sekolah. Saat kejadian, para korban baru selesai bekerja dan akan turun menggunakan lift barang. Pemirsa, sebelumnya pada Rabu sore 7 orang pekerja di Bandar Lampung tewas setelah lift yang ditumpangi terjatuh dari lantai 5 sebuah sekolah. 2 korban luka lainnya masih menjalani perawatan intensif. Insiden terjatuhnya lift di Sekolah Azhara mengakibatkan 7 orang pekerja bangunan meninggal dunia dan 2 orang masih dilakukan perawatan di Rumah Sakit Bobi Waras Bandar Lampung. Penjaga sekolah mengatakan sempat mendengar keras bunyi benda terjatuh. Kemudian, ia segera menghampiri dan melihat 9 pekerja tergeletak dan mengalami luka-luka dan patah tulang. Namun beberapa di antara korban masih dalam kondisi sadar. Langsung dibawa ke rumah sakit. Yang Anda lihat dari orang-orang yang terjatuh itu ada yang luka-lukanya? Luka. Di mana? Ada yang patah juga ada. Ada yang patah? Ada yang patah. Ada yang sadar nggak? Ada yang tidak sadar? Ada yang sadar. Masih sadar semua sih. Sadar semua ya? Sejumlah korban meninggal dunia usai tiba di rumah sakit. Diketahui para korban mengalami trauma di sejumlah titik akibat terjatuh dari lift. Kebanyakan sih di sini trauma ya. Trauma servikal, patah tulang, sampai ke batang otak, ke kepala, biasanya sih itu. Jadi ya kemungkinan sih emang udah trauma dari dalam lah. Gitu. Tapi sempat sampai sini tadi masih bernapas. Ada beberapa yang emang datang udah meninggal, tapi ada beberapa yang emang datang dalam keadaan kritis. Sementara Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung masih terus mendalami insiden ini. Diketahui lift yang digunakan merupakan sebuah lift barang yang ditumpangi 9 orang sehingga tidak mampu menampung beban. Kita masih melakukan penyelidikan, kita masih melakukan olah TKP terkait peristiwa tersebut. Kita nanti akan lihat apa penyebabnya sehingga terjadi kecelakaan tersebut. Tapi yang jelas, lift yang digunakan oleh pekerja itu adalah lift barang, yang mana peruntukannya untuk barang. Nah, tapi digunakan oleh pekerja tersebut sebanyak 9 orang. Kini ke-7 jenazah telah diserahkan kepada keluarga masing-masing. Dan 2 korban luka lainnya masih menjalani perawatan intensif. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Informasi lain pemirsa, sidang lanjutan atas terdakwa Mario Dandi kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan kita akan mengikuti jalannya sidang dengan agenda pemeriksaan saksi ahli yang diajukan jaksa penuntut umum. Korban ke IGD. Dapat saya jelaskan, yang mengantarkan korban, saya tidak tahu berapa jumlahnya, Pak. Hanya saya menanyakan siapa yang tahu dengan kondisi korban saat itu. Oke, baik. Ketika si korban datang ke rumah sakit, sebelum ditangani oleh saksi ahli, apakah sudah ada komunikasi dari korban ataupun keluarga korban ke rumah sakit tersebut atau langsung datang tanpa konfirmasi? Saya tidak tahu, Pak. Yang saya tahu kondisi korban sudah datang di IGD. Iya. Langsung, kalau ditanya-tanya kelamaan nanti si bukan majelis, saya kan mau nanya. Arah pertanyaan saudara apa? Yang artinya gini, kapasitas rumah sakit itu layak nggak kepada korban begitu majelis tentang di IGD siapa yang menerima bukan. Artinya ketika kapasitas korban sudah luka berat ataupun pengen berat, apakah rumah sakit itu layak untuk dirujuk ke sana diobati atau bagaimana? Itu yang mau saya bicarakan majelis. Kemudian saksi ahli. Sebentar ya. Justru karena itu kan kalau orang membutuhkan dalam keadaan darurat itu di tempat medis, perawatan medis yang terdekat, bahwa selanjutnya tempat medis itu tidak sanggup ataupun ada alatnya tidak ada, maka dirujuk.
seperti itu. Oke, baik, berarti dapat kita simpulkan berarti karena terdekat Bu ya, bukan karena kemampuan ataupun potensi rumah sakit dibawa ke sana begitu ya. Oke. Kemudian saksi ahli, ketika saksi ahli menerima si korban, berapa orang dari keluarga korban yang bisa masuk, apakah bisa masuk ke IGD atau tidak atau bagaimana? Coba saudara jelaskan. Izin menjelaskan Pak, untuk saat di IGD memang IGD kan identik dengan keramaian untuk pasien gawat darurat. Jadi ada kapasitas pembatasan untuk yang bisa masuk untuk mengetahui kondisi korban saat itu ada 2 orang. Tapi saat untuk pasien ini hanya 1 orang yang tahu kondisi pasien saat itu. Baik, kemudian itu kan saudara ahli tadi menjelaskan ada 3 hari dirujuk ya karena kekurangan kapasitas di rumah sakit tersebut. Nah, ketika dirujuk, berapa hari yang saudara saksi tahu pemulihan si korban ataupun ada tingkat pemulihan ataupun perkembangan ketika di dalam 3 hari itu kan ketika rujuk kan artinya bisa kita katakan kesadaran menurun ataupun kapasitas tidak lengkap. Nah, di saat dirujuk berapa hari yang saudara saksi ketahui perkembangan si korban dalam keadaan bisa bergerak, bisa sadarkan diri? Coba saudara saksi ahli jelaskan. Dapat saya jelaskan, pasien dirawat di Rumah Sakit Medika Permata Hijau selama 3 hari Pak. Saya hanya tahu di awal kondisi pasien. Kemudian saya lihat dari catatan medis atau rekam medis, di hari ketiga pasien dirujuk dengan indikasi penurunan kesadaran dan membutuhkan MRI. Untuk kondisi selanjutnya, bukan kapasitas saya, silakan tanya ke dokter spesialis. Baik, ini yang terakhir saksi ahli. Berapa kali saudara saksi diperiksa di Polres, di Polda atau di mana waktu itu? Benar Pak, waktu itu mohon maaf saya tidak tahu itu namanya Polres atau Polda, yang penting di ruangan Pak Polisi selama 2 hari bolak-balik. 2 hari. Oke. Saudara didampingi lawyer, pengacara atau sendiri? Didampingi oleh pihak rumah sakit. Keberatan Majelis Hakim, ini Baik. makin lama nggak relevan pertanyaan Majelis Hakim. Enggak, ini kan tadi Ini sebentar, Ahli, bukan saksi, ini ahli. Sebentar. Ini ahli. Mintalah pertanyaan yang minta pendapatnya ahli ini. Ahli itu yang berhubungan dengan visum yang dikeluarkan oleh ahli ini. Itu. Baik majelis, itu tadi pertanyaan terakhir karena ada perbedaan-perbedaan di BAP dengan keterangan-keterangan, makanya saya perjelas ketika ada temuan. Mana BAP yang mana saudara, BAP nomor sekian dan sekian, kenapa saudara berbeda? Gitu mana? BAP yang nomor berapa sama berapa yang berbeda? Keterangannya enggak, saudara kan mengatakan bahwa ada keterangan yang berbeda di BAP. Yang mana sama yang mana? Izin menjelaskan majelis, ini Poin karena berapa dari sama poin soft berapa? copy terkait tadi poin berapa sama poin berapa yang berbeda? yang tingkat kesadaran tadi di poin saya lupa. Balita berusia 3 tahun meninggal dunia usai tercebur ke dalam septic tank. Informasi selengkapnya usai jeda pemirsa, tetap bersama kami di iNews Siang.